Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ulfadri Rizky Nasution dari jurusan TGSD 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi alat indera pada manusia yang terdapat dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 sekolah dasar. Alat indera pada manusia. Alat indera adalah bagian tubuh yang sangat peka dan berfungsi sebagai alat pengenal keadaan di luar tubuh. Alat indera pada manusia terdiri dari 5 bagian yang disebut dengan panca indera. Yang pertama, ada mata sebagai indera penglihatan. Mata terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian mata yang berhubungan langsung dengan proses penglihatan dan bagian mata yang tidak berhubungan langsung dengan proses penglihatan. Yang kedua, ada telinga sebagai indera pendengar. Nah, di telinga ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang ketiga, ada hidung. Hidung sebagai alat indera pencium. Selain sebagai alat pernapasan, hidung juga memiliki fungsi sebagai indera penciuman. Yang keempat, ada lidah. Lidah terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, pangkal lidah, tepi lidah bagian depan, dan ujung lidah. Yang kelima, ada kulit. Kulit ini sebagai indera peraba. Dia bisa merasakan panas, dingin, kasar, lembut, dan juga bisa merasakan sakit. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ada mata. Bagian mata yang tidak berhubungan langsung dengan proses penglihatan adalah yang pertama itu alis mata. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi. Yang kedua, ada kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari 2, yaitu atas dan bawah. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu, asap, keringat, dan gangguan binatang. Yang ketiga, ada bulu mata. Bulu mata tumbuh pada kelopak mata di atas dan di bawah. Bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda yang asing. Yang keempat, ada kelenjar air mata. Di kelenjar air mata ini menghasilkan air mata dan berfungsi untuk membasahi kornea dan sebagai pelumas agar bola mata tidak kering sehingga mudah digerakkan. Yang kelima, ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Nah, bagian mata yang berhubungan langsung dengan proses penglihatan, yang pertama ada kornea atau selaput bening. Kornea ini berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua, ada iris atau selaput pelangi. Iris ini terletak di tengah-tengah bola mata dan di belakang kornea. Iris ini berfungsi untuk mengendalikan cahaya yang masuk ke mata. Iris akan mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui pupil. Yang ketiga, ada pupil. Pupil terdapat di tengah-tengah iris. Pupil merupakan lubang atau jalan masuknya cahaya ke mata. Yang keempat, ada lensa mata. Lensa mata berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Yang kelima, ada retina atau selaput jala. Retina terletak di bagian paling belakang pada bola mata. Retina terdiri atas ujung-ujung saraf yang peka akan cahaya. Fungsi retina adalah untuk menerima cahaya yang masuk ke mata setelah diterima oleh bagian-bagian mata yang ada di depannya. Dan yang terakhir, ada saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan cahaya ke susunan saraf pusat, yaitu saraf otak. Nah, bagaimana proses kita melihat? Yang pertama itu, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Cahaya masuk ke lensa mata. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang jatuh pada retina. Mula-mula bayangan benda
di retina itu berbentuk terbalik. Kemudian saraf mata meneruskan bayangan tersebut ke otak. Otak lalu memprosesnya sehingga dapat melihat benda dengan posisi yang benar. Kemudian ada kelainan dan penyakit pada mata. Yang pertama itu rabun dekat. Rabun dekat yaitu keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. Ini bisa diobatin dengan dibantu oleh kacamata berlensa cembung. Yang kedua ada rabun jauh. Rabun jauh yaitu keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda-benda yang jauh. Rabun jauh dapat dibantu oleh kacamata berlensa cekung. Yang ketiga ada mata tua. Mata tua biasanya menyerang orang yang sudah lanjut usia. Mata tua tidak dapat melihat jarak dengan jelas, yang dekat maupun yang jauh. Nah, kelainan pada mata tua ini dapat dibantu oleh kacamata berlensa rangkap, yaitu cekung dan cembung. Yang keempat ada katarak. Biasanya juga menyerang orang yang sudah lanjut dewasa atau lanjut usia. Katarak ini biasanya matanya diseliputi oleh lapisan putih. Katarak bisa disembuhkan dengan cara dioperasi, yaitu dengan membuang lapisan putih yang berada di mata. Yang kelima ada trakoma. Trakoma merupakan penyakit mata yang menular. Jika tidak ditangani dengan secepatnya, maka trakoma dapat menyebabkan kebutaan. Yang kedua ada telinga sebagai indera pendengaran. Bagian telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini berfungsi untuk menangkap getaran suara. Telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah berfungsi untuk meneruskan getaran suara yang ditangkap ke telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Dan yang ketiga ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong dan rumah siput atau koklea. Di dalam koklea terdapat cairan limfa yang akan bergetar ketika ada bunyi. Kemudian merangsang ujung-ujung saraf pendengaran menuju ke otak. Pada telinga bagian dalam terdapat alat-alat keseimbangan tubuh, yaitu pada 3 saluran berbentuk setengah lingkaran. Nah, di telinga ini juga berhubungan langsung dengan rongga mulut. Rongga mulut juga berhubungan dengan rongga hidung. Jadi, apabila kita terjadi gangguan pernapasan, maka telinga pun turut terganggu. Untuk proses pendengarannya, daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan suara. Suara yang dikumpulkan akan masuk ke saluran telinga dan menggetarkan gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, tingkap jorong, rumah siput, dan cairan limfa. Getaran suara tersebut merangsang ujung-ujung saraf yang berhubungan dengan saraf pendengaran dan akan diteruskan ke bagian otak. Otak menerjemahkannya sebagai bunyi yang kita dengar. Adapun kelainan dan penyakit pada telinga, yaitu kerusakan pada telinga dapat menyebabkan tuli. Tuli dapat disebabkan karena tersumbatnya lubang telinga, pecahnya gendang telinga, rusaknya saraf pendengaran, dan pengapuran pada tulang pendengaran. Nah, penyakit yang paling sering menyerang telinga adalah conge atau otitis media. Yang ketiga itu ada lidah sebagai indera pengecap. Lidah berfungsi untuk mengatur makanan yang ada di dalam mulut dan juga sebagai alat bantu untuk berbicara. Lidah terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pangkal lidah untuk mengecap rasa pahit. Yang kedua ada tepi lidah untuk mengecap rasa asam. Yang ketiga ada tepi lidah bagian depan untuk mengecap rasa asin, dan ujung lidah untuk mengecap rasa manis. Fungsi lidah dapat terganggu jika terjadi gangguan pada saraf-saraf lidah. Yang keempat ada hidung atau indera pembau. Selain hidung untuk bernafas, hidung juga berfungsi sebagai indera pembau.
Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring udara yang kita hirup. Penyakit yang paling sering menyerang hidung adalah pilek atau influenza. Gangguan lain adalah sinusitis. Jika sinusitis dibiarkan, maka lama-kelamaan akan menjadi polip atau jaringan tumbuh. Yang kelima ada kulit atau indera peraba. Nah, di kulit ini, di bawah permukaan tipisnya terdapat sebuah lapisan yang disebut dengan endodermis. Lapisan ini terbungkus bersama ujung-ujung saraf kecil. Apabila saat kita menyentuh sesuatu, maka ujung saraf itu akan mengirim pesan ke otak. Beberapa ujung saraf bereaksi terhadap halus kasarnya benda dan beberapa lagi terhadap panas atau dinginnya, serta yang lainnya untuk mengenali rasa sakit. Dermis juga mengandung kelenjar yang menghasilkan minyak. Kelenjar itu berguna untuk menjaga kelembapan kulit sehingga kulit akan tetap lembab. Sekian dari materi saya, semoga dapat bermanfaat dan see you.